Setelah Yusin mode Dewa Iblis meninggalkan TKP kediaman Chenan, tepat ketika kakek naga Longwu datang memasuki rumah. Kakek naga Longwu pun yang melihat kepergian sosok Yusin, sontak menunjukkan keterkejutan hebat di raut wajahnya, sembari dengan bagongnya melontarkan auman kerasnya. Menyebabkan Chenan pun yang melihatnya menunjukkan rasa herannya dan merasa kakek naga Longwu mengenali sosok dari Yusin. Ia pun menyuruhnya untuk memberitahukan siapakah gerangan sosoknya sebenarnya. Saat kakek naga Longwu pun mulai menceritakan sosok sebenarnya dari Yusin di masa lalu, yang mana sekitar 5.000 tahun yang lalu, dirinya pernah melakukan perjalanan dari benua timur ke benua barat, dengan pada saat itu adalah zaman kemasan dari benua barat, sebab bukan hanya penyihir dewa yang cukup terkenal di zaman itu, melainkan juga dewa sihir muncul di antara para penyihir, maupun dewa perang muncul di antara para prajurit dewa, dan dewa dharma serta dewa perang adalah manusia perkasa yang sebanding dengan para dewa. Sehingga pada saat itu manusia perkasa benar-benar seperti sosok manusia anomali OP yang tak ada tandingannya, dengan dirinya pernah menghadapi mereka yang kuat dan selalu mundur dari medan pertempuran. Tapi demikian di era generasi legendaris itu, di antara generasi terbaik, nyatanya karakter yang paling mempesona bukanlah para dewa barat terkuat ini, melainkan adalah seorang gadis beri dari benua timur, siapa lagi kalau bukan Yusin. Ya, bahkan pada saat itu tak ada yang tahu masa lalu peri Yusin, hanya karena ia berasal dari benua timur, sebab ia secara brutal memerangi seluruh benua barat seperti komet, menebas naga kepala 7, menghancurkan malaikat jatuh bersayap 8, dan membantai para dewa kuno. Memungkinkannya dengan reputasi itu, ia meninggalkan legenda di benua barat dengan memiliki pengikut tak kurang dari 5 orang di tingkat dewa dharma dan dewa petarung saja. Sehingga sejak saat itu, jejak kakek Yusin menjelajahi setiap inci tanah di benua barat, telah meninggalkan legenda yang tak berujung. Menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya sontak tercengang, dengan tak menyangka bahwa gadis cantik yang polos dan murni memiliki watak pelangak pelongo pernah dikenalnya itu, nyatanya memiliki reputasi gemilang yang cukup mengerikan di benua barat. Namun ketika Chenan masih menunjukkan rasa herannya, kakek naga Longwu pun mengkanjutkan ceritanya dengan memberitahukan pada Chenan tentang Yusin di masa lalu pernah berkelana ke seluruh penjuru benua barat untuk berjalan melewati reruntuhan dewa dan iblis, saat ia sepertinya sedang menelusuri beberapa rahasia dan sepertinya sedang mencari sesuatu. Tapi demikian tak ada yang tahu mengapa dia datang dari benua timur, yang bahkan seekor naga putih kecil bernama Xiao Bailong tak tahu apa yang saat itu sedang dipikirkannya. Menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya menunjukkan rasa penisirinnya, terutama tentang sosok naga putih kecil bernama Xiao Bailong yang disebutkan kakek naga Longwu, sehingga empuannya pun mempertanyakan padanya mengenai sosok naga kecil ini. Saat kakek naga Longwu pun memberitahukan bahwa naga putih kecil bernama Xiao Bailong itu ada seekor naga penjaga Yusin dan juga naga yang sangat dikaguminya, yang membuatnya pun terus mengikuti jejaknya dari daratan timur ke daratan barat guna mendapatkan cinta si naga putih kecil itu. Tapi sayangnya beberapa waktu kemudian Yusin menghilang tak tahu rimbanya, meninggalkan naga putih kecil itu dan meninggalkan semua orang tanpa ada yang tahu kemana ia pergi. Terlebih lagi ia tak tahu tentang perbuatan macam apa yang dilakukan Yusin di benua timur, dan hanya pernah mendengar tentang semua tindakan brutalnya di benua barat, yang bahkan ada juga legenda lain tentangnya di benua barat, dengan sejumlah orang di benua barat mengatakan bahwa dirinya merupakan saudara perempuan dari Dewi Kehidupan. Yang hal ini pun lantas membuat Chenan lagi-lagi tak kuasa menunjukkan rasa herannya, dengan tak menyangka reputasi Yusin di masa lalu cukup misterius, dan merasa hari mulai gelap serta dirinya perlu istirahat. Ia pun menyuruh kakek naga Longwu pergi dari kediamannya. Dengan setelah kepergian naga tuir bagong itu, Chenan pun mulai memikirkan tentang reputasi Yusin ribuan tahun yang lalu, dan ia merasa bingung tentang sosoknya. Ia menghilang dan muncul di benua timur. Nyatanya tiba-tiba menjadi seorang raja mayat roh yang tak terkalahkan, maupun ada seorang wanita misterius telah melindunginya selama ribuan tahun, sehingga empuannya pun secara heran bertanya-tanya tentang sosok Yusin yang apakah merupakan kehidupan baru ataukah malah kelanjutan dari kehidupan di masa lalunya. Tapi Chenan pun memilih untuk menghilangkan pemikirannya ini dengan memutuskan untuk beristirahat memulihkan kondisi tubuhnya. Dan singkat cerita keesokan harinya, halaman kediaman Chenan pun tiba-tiba diterpa angin kencang dipenuhi hamparan debu. Dan ketika ia melihat keluar, ia pun menemukan seekor naga terbang turun dari langit disertai 2 orang pria tuir melompat dari atas. Dengan pada saat melihatnya, Chenan pun spontan menunjukkan kegirangan hebat di raut wajahnya.
sebab ia mendapati salah satu dari mereka adalah si monster tua Swanju kerajaan Dongchu yang dikenal memiliki sifat yang sangat licik, dan salah satu lainnya ternyata merupakan Zhou tua yang waktu itu pernah muncul ketika ia bertarung memperebutkan harta karun langka di istana Dongchu, yang meskipun ia memiliki perawakan wajah yang sangat keriput dengan tubuh kuringnya tampak menunjukkan kondisi lemahnya. Nyatanya Chenan tahu beliau memiliki kemampuan pedang ilahi yang terkesan bukan kaleng-kaleng. Setelah kemunculan kelompok monster tua, Chenan pun yang melihatnya segera memberi salam penghormatan kepada keduanya dan mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Dengan begitu tiba di ruangan tamu, monster tua pun mulai membuka topik percakapan dan memperkenalkan pada Chenan tentang sosok pria tua Zhou Laoji yang merupakan seorang biksu sekaligus paksinya memiliki dendam kesumat pada sekte pengendali mayat. Didasari atas makam leluhur mereka telah dihancurkan oleh sekte brutal itu ribuan tahun yang lalu, sehingga buahnya pun berniat untuk membantunya dalam misi membantai rata sekte pengendali mayat. Tapi ketika monster tua masih memperkenalkan sosok tuirnya, pria tua Zhou Laoji pun tiba-tiba memotong percakapan dengan bilang pada Chenan tentang dirinya yang tak semunafik si monster tua, dan jika ia menginginkan bantuannya dalam pertempuran melawan sekte pengendali mayat, dirinya bisa memberikannya 3 botol esensi darah dewanya, sebab ia akan menggunakan darah dewanya itu untuk menghancurkan salah satu dari 3 raja mayat tak terkalahkan sekaligus merebut reliknya. Saat ini pun Chenan yang mendengarnya spontan merasakan kepanikan hebat di wajahnya dan hampir pingsan di tanah dengan tak berharap pria tuir ini benar-benar memiliki mulut terkesan ceplas-ceplos untuk cara nggak ngotak langsung meminta 3 botol darah dewanya, sebab konsep permintaan semacam ini sama saja perlahan memokatkannya. Mengingat baru-baru ini, ia telah mengeluarkan banyak darah dewanya, ya meskipun itu tak mematikan, nyatanya jika terus diambil darinya dipastikan akan menjadi sangat lemah, sehingga buahnya pun yang merasa keberatan akan hal ini. Mempersilahkan monster tua dan Zhou Laoji agar kembali saja dari kediamannya tanpa perlu memberikan bantuan padanya. Tapi di sini Zhou Laoji pun segera tertawa menyangkal dan menyuruh Chenan untuk santuy, sebab permintaannya sebelumnya hanyalah candaan belaka serta hanya meminta sedikit darah dewanya, dikarenakan bagaimanapun juga masalah tentang sekte pengendali mayat ini adalah urusannya juga, yang notabene paksinya memiliki dendam kesumat ribuan tahun yang lalu dengan mereka. Menyebabkan Chenan pun akhirnya menunjukkan kesetujuannya dan mulai berkompromi dengan pria tua Zhou Laoji. Saat dengan wataknya yang terkesan terus terang apa adanya tampak tak selicik si monster tua, Chenan pun bisa mendengar banyak informasi berguna darinya dalam waktu singkat, dan ketika mengetahui bahwa para mayat itu telah kembali, Zhou Laoji pun telah mengalihkan pikirannya serta memunculkan ide tentang Raja Mayat legendaris yang tak terkalahkan, sebab Raja Mayat legendaris yang tak terkalahkan itu semua pendahulunya adalah tokoh tingkat abadi dan tak terbayangkan untuk mencoba memurnikan mereka menjadi Raja Mayat. Dikarenakan dalam proses pemurniannya, setidaknya dibutuhkan ribuan esensi darah manusia yang hanya bisa dikumpulkan dari kehidupan manusia normal, dan akan ada sedikit kesalahan di tengah jalan selama ritual berlangsung, memungkinkan hanya ada 3 mayat tak terkalahkan yang mencapai puncaknya. Selain itu, Raja Mayat berasal dari yin hingga kejahatan, dengan ia biasanya bersembunyi di gendangan darah di antara pembuluh darah mayat, dan setelah sekian lama, esensi darah paling murni akan melebur menjadi pil darah di tubuh mereka, sekaligus juga dikenal sebagai relik Raja Mayat. Ya, meskipun Zhou Laoji memiliki pikiran yang menyimpang sebelumnya, ia nyatanya tak berani bertindak. Didasari atas kaki Raja Mayat yang tak terkalahkan mencapai master tingkat ke-6, dengan tubuh mereka tak buruk memungkinkan akan sulit untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Tapi kemunculan Chenan mematahkan akal sehat ini, sebab dengan darah dewa abadinya dapat menghancurkan semua kejahatan di dunia, itu dipastikan memiliki peluang tinggi untuk menghancurkan mereka. Menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya, sebelum kemudian ia pun menanyakan pada pria tua Zhou Laoji mengenai dirinya, yang apakah pernah mendengar tentang Raja Mayat yang tak terkalahkan telah menghasilkan kecerdasan psikis dengan energi kematian di tubuhnya telah sepenuhnya dihilangkan, menjadikannya eksistensi setengah dewa. Saat Zhou Laoji pun segera membenarkannya, sebab ia pernah mendengar informasi julid bahwa Raja Mayat telah mengembangkan kebijaksanaan spiritual, dengan pil darah di tubuhnya akan perlahan mencair, serta energi kehidupan yang besar akan mulai memurnikan gas kematian di dalam tubuhnya, dan ketika pil darah maupun amarah kematian menghilang bersamaan, ia dipastikan akan terlahir kembali dari kematian. Yang hal ini pun lantas membuat Chenan mendengarnya menunjukkan rasa leganya, dikarenakan dia sangat takut kedua pria tua itu akan dengan gila-gilaan merampas pil darah di tubuhnya ketika mereka mengetahui bahwa Yusin merupakan sosok setengah dewa.
Tapi di sini monster tua pun yang mengetahui isi hati dari Chenan tentang kekhawatirannya terhadap Yusin menyuruhnya untuk tenang, sebab mereka tak akan menyakiti ayang ngebebnya itu, dan bahkan jika mereka bisa melakukannya, mereka nyatanya tak akan pernah menyakiti wanita aneh seperti setengah dewa itu di dasar atas mereka yang merupakan sekutu. Sebelum kemudian beliau pun mulai menyusun rencana untuk menyerang sekte pengendali mayat dengan memberitahukan pada Chenan agar pertama-tama dirinya menggunakan bahan peledak untuk menghancurkan berbagai formasi yin yang ada di dalamnya, guna secara solo menghancurkan para mayat itu dan di TKP altar mayat. Dirinya Zoology maupun Yusin mode dewa iblis akan bertarung melawan dua mayat terkuat dalam buah kuantum 3 lawan 2. Dengan sementara mereka bertarung, monster tua pun mengingatkan Chenan agar menggunakan darah ilahinya untuk menghancurkan faksi ini sepenuhnya. Menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya menunjukkan sedikit kecemasannya, sebab ia tak ingin Yusin ikut terlibat dalam pertempuran besar itu. Tapi di sini monster tua pun menyuruh Chenan untuk tak khawatir, sebab ia merasa Yusin telah berlatih selama ribuan tahun, dan dengan kebijaksanaan spiritualnya, pengalaman bertarungnya tak tertandingi, memungkinkan tak ada seorang pun di dunia penuh tipu-tipu ini bisa menanduknya. Selain itu, kedua monster di gunung itu bukanlah lagi raja mayat yang tak terkalahkan di masa jayanya, dikarenakan para mayat itu bersatu dan tubuh mereka dipaksa melebur ke dalam tubuh raja mayat yang meskipun mereka memiliki kecerdasan, tapi sebelum ia menjadi hebat, mereka memiliki banyak kelemahan dan tak bisa kembali dalam keadaan semula. Saat ini pun Chenan yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya dan mengingatkan kelompok monster tua agar melakukan rencana penyerangan ini esok hari, lebih tepatnya di waktu sore, sebab berdasarkan info yang pernah didengarnya, sinar matahari sore nyatanya agak berbahaya bagi para mayat kuno. Dengan singkat cerita, keesokan harinya, ketika waktu menyentuh sore hari, Chenan pun segera memimpin Zoology, monster tua, dan para jenis faksi aliran jahat dan aliran baik lainnya menyerbu TKP Basecamp sekte pengendali mayat di Gunung Pengdu. Dengan para jenis kedua aliran suci bergegas ke wilayah gunung dari 8 arah, menyerbu kelompok mayat yang ada di sana seperti serigala lapar, mengakibatkan ledakan pun tanpa henti terdengar di wilayah Gunung Pengdu. Tanpa itu seperti letusan gunung berapi yang menyemburkan kembang api hitam besar sehingga membuat seluruh penjuru gunung pun pada akhirnya menjadi gelap gulita. Semua orang yang menyaksikannya hanya menunjukkan ekspresi santuinya. Sebelum kemudian wakil dekan Akademi Senlan pun segera bereaksi, menjelaskan kepada semua orang tentang sosok Chenan yang telah berjuang di antara hidup dan mati dalam beberapa hari terakhir untuk menyelamatkan hidupnya di tanah kematian. Serta beliau juga membela tindakan pelukan Chenan terhadap Mengkeer yang menurutnya itu hanyalah gangguan mental, sebab pertemuan tiba-tiba dengan teman hidup dan mati tak dapat dihindari, memungkinkannya sama sekali tak bisa mengendalikan emosinya. Menyebabkan semua orang pun yang mendengarnya masing-masing menunjukkan pengertiannya, sebab mereka tahu bagaimanapun juga siapapun yang berada dalam keadaan seperti Chenan pastilah akan berada dalam situasi runtuh. Tapi lain halnya dengan Mengkeer, di bawah ekspresi simpati yang ditunjukkan semua orang pada Chenan, ia pun malah terus menunjukkan amarahnya, sebab dirinya tahu pemuda Bagong ini benar-benar bertindak konyol dan bodoh hanya untuk memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan agar bisa memeluknya, yang bahkan tindakan pelukan yang dilakukan Chenan ini kepadanya secara Bagongnya semakin di luar nurul, sehingga membuatnya pun bersumpah berulang kali bahwa suatu hari nanti dirinya akan memenggal kepalanya ribuan kali. Sampai pada akhirnya setelah beberapa saat berlalu, Chenan pun yang sudah merasa puas memanfaatkan Mengkeer tampaknya perlahan pulih, dan ia segera melepaskan pelukannya, menyebabkan Mengkeer pun yang melihatnya dengan cepat bergegas mundur menjauh darinya. Sebelum kemudian para dekan Akademi Senlan yang merasa kasihan melihat situasi suram yang dialami Chenan, segera mengantarnya menuju suatu ruangan di Akademi guna memulihkan kondisi tubuhnya. Dan singkat cerita, keesokan harinya, sekembalinya dirinya ke Akademi Senlan, Chenan pun menolak semua undangan bentuk apapun dari semua orang di Akademi. Saat ia memutuskan untuk langsung menuju ke bagian terdalam Akademi, tempat para penatua Akademi Senlan tinggal sekaligus tempat tinggal dari Chenxi. Sebab sudah selama berhari-hari ini, ia tak bertemu adiknya itu dan merasa kangen untuk melihat sosoknya, sehingga membuatnya pun bergegas OTW ke sana. Dengan ketika berada dalam perjalanan, Chenan pun menemukan bagian terdalam dari hutan bambu, memiliki lingkungan yang sangat tenang. Saat 8 atau 9 loteng tersebar di lautan bambu, dan setiap loteng dikelilingi oleh pemandangan yang indah, tanpa semuanya masih sama persis seperti terakhir kali ia melihatnya. Sebelum kemudian Chenan pun berjalan cepat menuju loteng 3 guru yang tak tertandingi.
Dan melalui bayangan pohon yang berputar-putar, ia pun spontan terheran-heran melihat pemandangan yang luar binasa, menemukan Chen-Si sedang berlatih keterampilan pedang dengan menebaskannya berulang kali ke udara, sehingga Buannya pun yang merasa kangen akan sosoknya, segera berteriak untuk memanggil namanya. Menyebabkan Chen-Si pun yang mendengarnya spontan terdiam, dan ketika berbalik dengan cepat menemukan sosok Chenan, ia pun segera melemparkan pedang kecilnya ke tanah, serta bergegas berlari menghampirinya untuk dengan cepat memeluknya. Di balik kesedihan yang terpancar di raut wajahnya, mengingat dia tak menyangka dirinya dapat bertemu lagi dengan kakaknya itu setelah sekian lama. Tapi ketika Chenan dan Chen-Si masih menunjukkan mode berpelukannya, pada saat ini, 3 dekan akademi pun tiba-tiba datang menghampiri keduanya. Di balik senyum puas terpancar di masing-masing raut wajahnya, menyebabkan Chenan pun yang melihatnya segera memandang ketiganya, sebelum kemudian secara penisirin menanyakan pada mereka mengenai gerangan bagaimana Chen-Si mulai belajar keterampilan pedang, dan bagaimana juga bocil wanita kematian ini bisa mengendalikannya, hingga dia berusaha melihat dirinya benar-benar bisa mengaktifkan energi pedang. Saat ketiga dekan pun yang mendengarnya hanya menatap Chen-Si dan memberitahukan bahwa gadis kecil ini sendirilah yang meminta untuk belajar ilmu pedang. Bahkan Chen-Si pun juga membenarkan perkataan ketiga dekan di hadapan Chenan, sebab ini didasari atas dirinya yang merasa sangat gabut mendapati Chenan tak kunjung kembali, dan belum lama ini ia juga berlari keluar untuk bermain dengan para murid wanita di akademi. Tapi secara adanya para murid wanita itu yang awalnya menyukainya, kini tak lagi menyukainya, dikarenakan mereka mengutuk Chenan dan ingin membantainya. Oleh karenanya ia pun yang merasa sangat sedih dan khawatir akan keselamatannya, memilih untuk mempelajari keterampilan pedang ini, sebab ia merasa setelah mempelajarinya, dirinya dipastikan akan mencoba menyelamatkannya setelah mempelajari keahliannya. Terlebih lagi Chen-Si pun mengatakan pada Chenan bahwa dirinya sama sekali tak menyalahkannya sebagai orang jahat, melainkan ia menyalahkan para murid wanita akademi itu yang lebih bersalah darinya. Namun ia pun juga telah memaafkan mereka, dan mereka juga telah meminta maaf kepadanya sendiri, serta mengatakan kepadanya bahwa Chenan adalah pahlawan sejati. Tapi demikian mereka semua juga memberitahukan bahwa dia, Chenan, tak bisa kembali untuk sementara waktu. Jadi yang hanya bisa dilakukannya adalah berlatih pedang dengan lebih gigih untuk menemukannya kembali. Setelah mendengar perkataan dari Chen-Si, Chenan pun menunjukkan rasa harunya dengan tak menyangka Chen-Si berlatih keterampilan pedang bertujuan untuk melakukan upaya menyelamatkannya. Yang bahkan ia juga tak menduga Chen-Si begitu sangat kuat dalam mempelajari keterampilan pedang, dan secara menakjubkan benar-benar bisa mengeluarkan energi pedang, sehingga dengan demikian ia pun merasa bangga di masa depan kemungkinan besar kemampuan pedangnya akan melampaui dirinya. Tapi di sini Dekan Lely pun segera membantahnya, sebab energi pedang yang ditunjukkan Chen-Si bukanlah energi pedang pada umumnya, dikarenakan itu dimunculkan oleh kekuatan aneh yang ada di dalam tubuhnya tanpa sepertinya dalam keadaan tersegel, memungkinkannya hanya perlu berlatih beberapa latihan keterampilan pedang sederhana untuk dapat mengeluarkan sedikit kekuatan dari tubuhnya. Yang meskipun sekarang jauh dibanding dengan kemampuan Jianqi, tapi sering ia berkultivasi lebih giat, kemungkinan besar kekuatan itu akan perlahan pulih dan menjadi semakin kuat. Oleh karenanya setelah memberitahukan hal ini, ketiga dekan pun memutuskan untuk pergi. Dengan setelah kepergian ketiga dekan akademi, Chenan pun memutuskan untuk membawa Chen-Si kembali ke dalam penginapan, sembari menceritakan secara singkat tentang pengalamannya akhir-akhir ini, dan ia juga merasa tak senang kelompok para murid wanita akademi telah mendoktrin pikiran Chen-Si tentang semua kesuraman yang telah dialaminya, sehingga Buannya pun bertekad akan mencari kesempatan untuk memberikan pelajaran perbuatan pada mereka. Tapi di sini Chen-Si pun mencoba menenangkan Chenan dan menyuruhnya untuk tak menyalahkan para murid wanita akademi. Lagi pula tak semua orang saat itu tak bermain dengan Chen-Si, sebab masih ada sejumlah murid wanita akademi yang masih memperhatikannya, seperti di antaranya kakak Phoenix, kakak Longwu dan adik Xiao Tian sangat baik padanya. Namun ketika Chen-Si masih memberitahukan hal ini pada Chenan, sosok Longwu pun tiba-tiba muncul di area luar penginapan. Menyebabkan Chenan pun yang mengetahuinya, menyuruh Chen-Si untuk tetap berada di dalam rumah, sementara ia akan datang untuk menyambut Longwu dengan ketika menghampirinya. Longwu pun memberitahukan pada Chenan tentang alasan kedatangannya menemuinya, didasari atas dirinya yang masih ingin memintanya untuk menceritakan lagi secara rinci tentang insiden sebenarnya di tanah kematian, terutama kematian dari Qianlong. Mengingat dia sebenarnya sudah tahu sebagian insiden apa yang terjadi di tanah kematian dari Mengkeer, tapi ia juga masih merasa penisirin ingin mengetahui semua cerita itu darinya.
Saat Chenan pun yang mendengarnya hanya bisa menghela napas tak berdaya, mengingat dia tahu Long Wu benar-benar memiliki kasih sayang yang mendalam kepada Qianlong, sehingga buannya pun mulai menceritakan secara rinci tentang insiden apa yang terjadi di tanah kematian. Menyebabkan Long Wu pun yang mengetahuinya sontak menunjukkan amarah membaranya, sebelum kemudian melontarkan tekad bulatnya akan membalaskan dendam atas kematian Qianlong dengan cara menghabisi Ling Yun. Tapi demikian ia juga menunjukkan sedikit keraguannya, sebab keluarga Ling terlalu kuat dan dirinya merasa khawatir tak bisa membantai Ling Yun secara mudah. Yang bahkan ia juga mengetahui keluarga Ling memiliki seorang kultivator kuat bernama Ling Jisoo. Dengan menurut rumornya, kultivasinya tanpa diduga telah mencapai tingkat kelima. Namun di sini Chenan pun yang melihat kepesimisan dari Long Wu menyuruhnya untuk santuy, sebab masih ada seseorang yang juga memiliki dendam kesumat pada Ling Yun, pemilik kekuatan mengerikan yang kemungkinan juga ingin membantainya sama seperti dirinya, siapa lagi kalau bukan Meng Keer. Saat ini pun buat Long Wu menunjukkan pemahamannya, sebab ia juga tahu Meng Keer mempunyai kebencian yang tak tergoyahkan terhadap Ling Yun, dan berdasarkan cerita yang didengar darinya, pada saat itu mereka berdua diserang oleh Ling Yun ketika dirinya mencari ramuan untuk Meng Keer, dan jika bukan karena kemampuan pelindung teratai gioknya, kemungkinan akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Yang kali ini pun lantas membuat Chenan mengetahuinya, diam-diam menunjukkan senyum mengakaknya. Sebab ia tahu Meng Keer sangat pintar memanipulasi tentang semua informasi di wilayah tanah kematian, tanpa sepertinya kebenaran di wilayah itu bisa diubah olehnya dan juga Meng Keer. Sebelum kemudian ia pun menyuruh Long Wu untuk tenang, sebab ia dirinya Meng Keer maupun beberapa master akademi muda terbaik dari 4 akademi lainnya pasti akan membantai rata Ling Yun. Dan jika master tak tertandingi tingkat kelima itu nantinya menghalangi, kemungkinan besar mereka akan mengerahkan semua kekuatannya untuk membantainya. Menyebabkan Long Wu pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya dan merasa puas atas informasi yang diberitahukan Chenan. Ia pun memutuskan untuk bergegas pergi meninggalkannya. Namun setelah kepergian Long Wu, tamu tak diundang lain yang ternyata kakak Phoenix Dongpang pun juga datang berkunjung ke penginapan Chenan. Dengan diantara dirinya dan juga Chenan nyatanya terdapat rival abadi, sebab keduanya pernah mengalami serangkaian keributan di Akademi Shenlan. Saat setiap kali teringat kejadian memalukan itu, Dongpang pun spontan merasa situasi gila dan ia tak sabar untuk menandu Chenan. Oleh karenanya setelah sejenak menunjukkan keributan singkat atas insiden membangunkan mereka di masa lalu, Dongpang pun menyuruh Chenan untuk menceritakan semua pengalamannya selama berada di wilayah tanah kematian. Saat Chenan pun mulai menceritakan cara rinci tentang semua insiden itu seperti yang diberitahukannya pada Long Wu sebelumnya. Tapi setelah mendengar informasi yang diceritakan Chenan, Dongpang pun hanya menunjukkan mode biasa aja dan malah memintanya untuk menceritakan informasi lain tentang semua pengalamannya selama melarikan diri di wilayah pegunungan. Saat Chenan pun menunjukkan raut wajah kikuknya dengan tak berharap Dongpang juga menanyakan sejumlah informasi itu, yang meskipun ia melihat bahwa dirinya memiliki rasa sayang tertentu kepada Xiao Peng yang merupakan salah satu korban di insiden tanah kematian, tapi nyatanya perasaan itu tak sedalam seperti Long Wu, sehingga buannya pun hanya bisa memilih untuk menceritakannya. Dengan setelah mendengar cerita dari Chenan, Dongpang pun memutuskan untuk pamit pergi meninggalkannya. Namun tepat ketika Dongpang baru saja pergi, tanpa diduga sosok kakek naga Long Wu pun tiba-tiba muncul di hadapannya.